Oke, kita lanjutkan mengenai residu. Ya, sebelumnya kita namanya masih ingat nggak mengenai teorema Cauchy-Grosset? Bilang apa sih teorema Cauchy-Grosset? Udah ingat? Cuma kita membahas mengenai residu. Jika F analitik. Jika F analitik gimana? Kalian jika F analitik pada interior dan pada kontur tutup C. Pada interior dan kontur gitu ya. Tutup sederhana C. Maka integral kontur F atas C-nya sama dengan 0. Basicnya sama dengan 0. Nah, begini ya. Idenya kita membahas residu itu melihat dari teorema Cauchy-Grosset ini, kalau dia analitik gitu ya pada suatu kontur tutup sederhana C dan juga di dalamnya gitu ya, maka integral atas C dari fungsi F yang analitik ini akan bernilai 0 gitu ya. Kalau di sini kita akan membahas mengenai residu. Residu itu apa? Suatu bilangan gitu ya. Kita akan mencoba menghitung integral dari suatu fungsi F begitu ya terhadap C gitu ya, di mana sekarang fungsi F-nya itu tidak analitik gitu ya. Pertama kita bahasnya nanti mungkin tidak analitiknya pada suatu Z0 gitu ya. Kemudian nanti yang kita bahas berhingga buah Z0 yang tidak analitik gitu ya untuk F. Bagaimana kita menghitung integral dari fungsi F atas C yang seperti ini gitu ya. Dia analitik gitu ya pada C-nya, tapi pada berhingga titik yang berada di interior C-nya itu dia tidak analitik. Nah, kita akan mengkaitkan nilai integral tersebut dengan suatu bilangan yang kita sebut dengan residu. Berarti kalau dia tidak analitik di suatu titik ini, gitu ya, Z0, katakan Z1, Z2, dan seterusnya, maka titik-titik tersebut kita sebut sebagai titik apa? Singular. Berarti kita balik lagi ke definisi titik singular dulu ya. Titik singular, titik Z0, gitu ya, disebut sebagai titik singular dari fungsi F jika F tidak analitik di Z0, gitu ya, namun F analitik di suatu titik pada setiap lingkungan di sekitar Z. Nah, jadi yang dikatakan titik singular, ya dia tidak analitik di Z0, tapi mungkin saja dia analitik di suatu titik pada setiap lingkungan dari Z0. Tidak harus semuanya. Nanti yang kita bicarakan dia tidak analitik di Z0, tapi di setiap lingkungannya selain Z0 itu dia analitik. Nah, itu yang kita bahas. Contohnya apa kalau dari sini? FZ sama dengan apa? Yang sederhana. Ada banyak. 1/Z-1. 1/Z-1. Kelihatannya bahwa fungsi F ini F tidak analitik
di Z sama dengan 1. Ada contoh lagi? Atau tidak analitik di Z sama dengan 1, kita bisa sebut Z sama dengan 1 adalah titik singular dari F, gitu ya. Sekarang kalau saya punya contoh Fz sama dengan 1 per sin pi per Z. Titik singular dari F apa? Untuk fungsi yang seperti ini. Dari F-nya apa ya? Adalah apa Steven? Titik singular dari kalau fungsi F Z yang seperti ini 1 per sin pi per Z. Z sama dengan 0. Z sama dengan 0. Ada lagi? Nol tambah Z sama api. dengan 1. Z sama dengan 1, atau kita bisa tulis ini Z sama dengan 1 per N, benar nggak? Jadi kan nanti kalau Z ya 1 per N, kita punya sin NP, gitu ya. Oke. Benar sampai sini? Ada lagi, satu lagi deh biar kita kelihatan beda ini nanti. Jadi setelah ini kita bicara mengenai titik singular terisolasi. Jadi kalau secara umum, titik singular itu kan cukup dia tidak analitik di Z0, tapi di suatu lingkungannya ada saja titik yang bikin dia analitik, udah cukup jadi titik singular. Gitu ya. Z sama dengan yang biasa kita bahas, gitu ya, sin Z per Z, gitu ya. Titik singular dari F adalah Z sama dengan 0. Sekarang kita lihat nih, contoh 3, 2, dan 1 ini. Bedanya apa nanti ya, titik singularnya ini. Kita lanjutkan dulu mengenai definisi dari titik singular terisolasi. Kalau titik singular titik Z0, gitu ya, disebut sebagai titik singular terisolasi. Jadi pastikan nanti ketika menggunakan teorema residu itu titiknya, titik singularnya harus digunakan berupa titik singular yang terisolasi, gitu ya. Titik Z0 disebut sebagai titik singular terisolasi jika terdapat epsilon positif atau lingkungan nanti ya dari Z0 sehingga F analitik pada lingkungan tersebut, gitu ya, kecuali di Z0. Jadi benar-benar kita punya lingkungan dari Z0, gitu ya, yang tidak termasuk Z0-nya, gitu ya. Ini Z0 kurang dari Z0. Nah, jadi dia benar-benar akan begini ya. Jadi dia benar-benar analitik gitu ya di seluruh lingkungan dari Z0 kecuali di Z0-nya saja. Kalau singular saja itu cukup ada saja di suatu titik pada setiap lingkungan di sekitar Z0 yang menyebabkan analitik. Jadi tidak harus. Berarti kalau dari contoh 1, 2, dan 3, Z sama dengan 1 ini titik singular terisolasi bukan? Untuk contoh FZ sama 1 per Z1. Benar? Benar gak?
titik singular terisolasi untuk Z sama dengan 1? Kan ada ya, ada epsilon gitu ya. Sehingga F analitik pada cakram tersebut gitu ya kecuali di Z0. Setuju bahwa Z sama dengan 1 ini titik singular terisolasi untuk yang nomor 1? Setuju, Bu. Kalau untuk nomor 2 gimana caranya? Z sama dengan 0 itu titik singular terisolasi bukan? Kalau saya mikirnya enggak, soalnya di sekitar lingkungannya ada yang super N itu. Iya, begitu ya. Karena sekecil apapun kita ambil lingkungan dari Z0, dari lingkungan di Z0 sama dengan 0 ini, sekecil apapun gitu ya, kita buat, pasti memuat titik singular yang lainnya. Sehingga Z sama dengan 0 ini bukan titik singular terisolasi. Gitu. Tapi kalau untuk super N sendiri, gitu ya, berarti kalau katakan di sini super N, saya buat jadi 1 per N, katakan ini 1 per N plus 1, gitu. Kita bisa buat begini kan, benar nggak? Sehingga yang ini titik singular terisolasi. Bisa ya cari epsilonnya berapa, misalnya epsilon namanya berapa, ya, selisih dari ini, itu ya bagi 2, bisa aja seperti itu. Sehingga yang ini bukan titik singular terisolasi. Sehingga kita bisa membedakan sekarang sudah yang mana titik singular terisolasi dan yang mana yang bukan. Untuk yang ini juga sama, titik singular terisolasi. Kita bisa buat lingkungan sehingga semuanya analitik kecuali di Z sama dengan. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan ke residu. Jadi residu itu apa? Bilangannya nanti. Nah, sekarang misalkan Z0 adalah suatu titik singular terisolasi dari A. Gitu ya. Masih ingat gak? Ketika kita punya suatu fungsi, kemudian dia tidak analitik di suatu titik tersebut, kita masih bisa menyatakan fungsi tersebut dalam bentuk deret pangkat. Yaitu deret apa? Deret Lorentz, benar nggak? Jadi kalau dia misalkan Z0 adalah suatu titik singular terisolasi dari F, gitu ya, maka terdapat OR1 positif, gitu ya, sedemikian hingga. Jadi ketika ini R1 ini sama dengan epsilon yang sebelumnya, gitu ya, F analitik, gitu ya, pada yang tadi lingkungan Z0 dengan jari-jari R1, Z0, gitu ya, himpunan semua Z, di mana modulus Z dan Z0-nya kurang dari R1 lebih dari 0. Seperti ini, gitu ya. Maka dia akan analitik di sini. Seperti yang tadi kecuali dari Z0. Akibatnya kita akan punya fungsi F dapat dinyatakan dalam, gitu ya, uraian dari dalam Lorentz, di mana Fz itu akan sama dengan gitu ya, N Z dan Z0 pangkat F. Ya, kalau di analitik kan nanti bagian apa namanya yang pangkat negatifnya ini kan 0, gitu ya. Z0 pangkat F. Sehingga yang ini hanya deret Taylor-nya saja,
Tapi kalau dia tidak analitik gitu ya, di satu Z0 gitu ya, maka kita akan punya uraian dari deret Lorentz seperti ini. Oke, dengan masih ingat AN-nya apa? Dengan AN-nya sama dengan 1/2 PI integral dari Fz per Z min Z0 pangkat N tambah 1 dz gitu ya. Dan putus barusan. Sudah terlihat lagi. Diperoleh B1-nya apa? Pada sini. Sama dengan 1/2 PI Fz per integral atas C Fz per berapa ini? Z min Z0 pangkat 0 ya? dz. Dan kita akan peroleh ini adalah 1/2 PI integral atas C Fz. Dari sini kita akan peroleh sehingga integral atas C dari Fz dz akan sama dengan 2 PI dikali dengan B1. Bilangan B1. Bilangan B1 inilah yang kita sebut sebagai residu dari F di Z. Di bilangan B1 ini dinamakan residu dari F di Z. Dan dituliskan integral atas C Fz dz gitu ya, atau residu dari F Z gitu ya, di Z sama dengan Z0. Kada ini yang kita tulis sebagai B1. Kita bisa tulis ulang, jadi integral C dari Fz dz sama dengan 2 PI dikali residu dari Fz dz sama dengan Z. Nah, ini bagus sekali ya. Kelihatan ya bahwa kita dapat menghitung gitu ya integral F gitu ya atas C yang tadi ya, kontur tutup sederhana begitu ya. Nanti baru saya tuliskan teorema gitu ya. Di sini dengan hanya menghitung nilai residu dari Fz. Kelihatan nggak B1 ini apa sih? Kalau ngelihat di deret ini, deret Lorentz, B1 itu apa? Anda, B1 apa di sini?
Nggak tahu. Coba lihat kalau n-nya sama dengan 1, kita peroleh apa? Bagian yang ini. 1 per Z min Z0. 1 per Z, B1 per Oh iya, B1 Z per Z min Z0. Jadi B1 itu koefisien dari ini kan? Dari Lorentz yang memuat ini 1 per Z min Z0. Jadi kita bisa menghitung integralnya hanya dengan mencari representasi Dirichlet Lorentz dari fungsi f, begitu ya. Kemudian kita lihat koefisien dari suku yang ini, kemudian kita kalikan dengan 2pi. Gitu. Jadi cukup sederhana gitu. Melihat menghitung integral atas C ini. Nah, permasalahannya biasanya untuk yang seperti ini harus bisa menuliskan uraian Lorentz dari suatu fungsi f-nya. Nanti kalau rasanya sulit, begitu ya, nanti ada teorema yang mempermudah lagi. Misalkan fz-nya itu perkalian dari 2 fungsi, begitu ya, e pangkat z sin z, misalkan seperti itu ya, atau e pangkat z per sin z, begitu ya, harus ada titik singular terisolasinya. Nah, kita bisa gunakan yang lain. Tapi sampai sini, kalau fz-nya bisa diuraikan dalam uraian Dirac-Taylor-nya dengan mudah, begitu ya, kita cukup mengalihkan saja 2pi dengan nilai B1 tadi. Coba kita lihat contohnya ya. Nanti sekalian coba latihan, begitu ya. Contoh yang sederhana ini saya lihat. Dibuat aja deh. Nah, sekarang misalkan hitung integral C dari E pangkat Z min 1 biar sekalian dibahas. Di buku itu salah nulisnya, di solusinya Z pangkat 5 harusnya Z pangkat 4 gitu ya. Integral atas C E pangkat Z min 1 dibagi Z pangkat 4 dz, di mana nah C-nya adalah lingkaran jari-jari 1. Oke. Dari sini berapa titik singular terisolasi dari FZ kita? 0. Gitu ya. E pangkat Z dikurangi 1 per Z pangkat 4. Dan Z sama dengan 0 adalah titik singular dari S. Nah, jadi pertama kita cari dulu titik singularnya apa saja, gitu ya. Bisa nanti ada beberapa ya, nanti ada teoremanya kalau lebih dari 1 kita jumlahkan, begitu ya. Tapi sekarang kalau 1 kita data dulu. Oke. Sekarang kita mau cari representasi Dirac-Lorentz dari fungsi fz ini, ya pangkat z dikurangi 1 dibagi dengan z pangkat 4, gitu ya. Di sekitar z sama dengan 0. Yang kita bisa manfaatkan apa? Dari sini, yang udah kita peroleh sebelumnya. Apa dulu? Dirac-Maclaurin ya. Dari D pangkat Z sama dengan apa? 1, boleh kalau yang nggak inget sigmanya nulisnya susah, ini apa? 1 per plus Z kuadrat. Saya lebih suka kalau kalian jabarin gini juga masalah, biar nanti ketemu koefisien dari B1-nya kelihatan banget. Ini yang 1 per Z1 koefisiennya berapa tuh di depan suku yang itu, begitu ya. 2 faktorial, gitu ya. Masih ingat himpunan kekonvergenan dari E pangkat Z yang seperti ini apa? Modulus Z
kurang dari tak hingga. Ini kan berlaku untuk semua, gitu ya. Deret Maclaurin dari ini, kemudian kita apakan lagi, kurangi dengan 1. 1, berarti kita punyanya Z tambah Z kuadrat per 2 faktorial, tambah Z pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya, modulus Z yang berhingga. Gitu ya. Nah, kemudian kita bisa punya E pangkat Z dikurangi 1 per Z pangkat 4, sama saja dengan mengalikan 1 per Z pangkat 4 ke deretnya tadi. 2 faktorial. Nah, tapi di sini berubah. Untuk Z yang seperti apa? Fungsi FZ ini analitik. Jadi kayak tadi, yang di awal tadi. Biar ingat. Dia titik singular, maka kita punya R1 positif, sedemikian sehingga F-nya akan analitik, gitu ya, kecuali di Z0. Akibatnya fungsi F kan dapat dinyatakan dalam deret Laurent. Sehingga ini kita boleh seperti ini asalkan modulus Z-nya ini. Setuju nggak? Analitik di sini FZ kita. Maka ini akan menjadi apa jadinya? 1 kalau 1 per Z pangkat 3. makanya 1 per Z pangkat 3 tambah apa? 1 per 1 2 Z per kuadrat. faktorial Z kuadrat gitu ya. Tambah 1/6. 3 faktorial Z gitu ya. Tambah kalau mau lanjutin 4 faktorial Z kuadrat ya. Z di atas. Udah di atas ya. Nah, 1 Z pangkat 4 udah berarti tinggal 1/4 faktorial aja ya. Dan seterusnya. Atau kalau tadi menuliskan yang ini dalam sigma bisa kelihatan begini, gitu ya. Ini boleh, ini kan? Atau saya tulis ulang ini dapat kita tulis tadi 1 Z pangkat 4 gitu ya, dikali sigma n-nya udah dari 1 sampai ke hingga dari Z pangkat n per n faktorial. Kalau kita kalikan berarti ini kan jadi sigma n sama dengan 1 sampai ke hingga Z pangkat n kurang 4 per n faktorial. Nah, kapan ini pangkatnya min 1? Untuk n berapa? 3. 3 gitu ya. N min 4 akan sama dengan min 1. Nah, sehingga gitu ya, residu dari F Z gitu ya. F Z di Z sama dengan 0, ini sama dengan P1 di mana dia adalah 3 sepertiga faktorial. Atau ini seperempat. Gitu ya. Udah tahu dari sini bisa lihat juga. Residunya koefisien dari 1 per suku yang mengandung 1%. Oke, kita bisa hitung integralnya. Atas C dari bisa tulisin lagi tadi C pangkat Z min 1 per Z pangkat 4 dz 2 pi dikali dengan, atau bisa tulis ini B1 per Z Z sama dengan 2 pi kali 1/6 pi per 3. Ya. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Jadi C-nya dari 1 ya. Bulat.
Tapi perhatikan baik-baik C-nya yang diketahui dari soal seperti apa, gitu ya. Bisa saja kelihatannya fungsi F-nya tidak analitik, rasanya di 2 titik, tapi ternyata pada C-nya tuh tidak memuat titik tersebut, gitu ya. Jadi perlu diperhatikan baik. Ada yang tanyakan sampai sini? Jelas nggak sampai sini? Kita coba lihat ya. Hitung. Integral atas C dari cos hiperbolik dari 1 per Z kuadrat dz dengan C-nya adalah sama lingkaran jadi 1 juga ya. Berapa sih integral ini? Kita bisa pertanyaannya cari residu dulu, cari uraian dari cos hiperbolik dari 1 per Z kuadrat dulu. Titik singularnya sama masih ya? Titik singular terisolasinya di sini mau ditunjukkannya misal f-nya sama dengan cos hiperbolik dari ini gitu ya, dan Z0 yang sama dengan 0 adalah titik singular terisolasi dari F. Uraian kita mau cari selanjutnya uraian dari McLaurin dari FZ ya. Memanfaatkan apa? Uraian dari Lauren dari FZ. Memanfaatkan uraian dari McLaurin dari cos hiperbolik Z. Jadi masih ingat cos hiperbolik Z uraiannya apa? Waktu itu saya di slide Cepuyani ada beberapa tabel gitu ya. Kalau kalian bisa gunakan itu yang sederhana yang sudah ada gitu ya, dituliskan kira-kira seperti itu, data yang mana yang diperlukan gitu ya, nanti kita tinggal manipulasi dari situ gitu ya. Kalau lupa ini bisa memanfaatkan fungsi eksponensial tadi ya, tuliskan dengan eksponensial gitu ya, kita tahu eksponensial pangkat Z seperti apa dari McLaurin-nya, kemudian tuliskan. Dan ini ternyata sama dengan 1 plus Z kuadrat per 2 faktorial, Z pangkat 4 per 4 faktorial, Z pangkat 6 per 6 faktorial, dan seterusnya. Untuk Z yang seperti ini. Sehingga cos hiperbolik dari 1 per Z ini akan sama dengan 1 ditambah 1 per 2 faktorial Z kuadrat gitu ya, 1 per 4 faktorial Z pangkat 4 per 6 faktorial Z pangkat 6 dan seterusnya. Dan ini berlaku untuk modul Z lebih dari 6. Oke, sekarang tinggal menggantinya menjadi cos hiperbolik 1 per Z kuadrat. Atau jadi apa ini? 1 tambah 1 per 2 faktorial Z pangkat 4. Z pangkat 4 1 per 4 faktorial Z pangkat 8 1 per 6 faktorial Z pangkat 12 ini juga sama ya. Oke. Jadi kalau dari sini kita lihat residu dari F di Z sama dengan 0 ini berapa? Koefisien dari suku yang mengandung 1 per Z pangkat 1.
0. Berarti kita punya integral atas C dari satu lagi cos hiperbolik dari 1 per Z kuadrat dz ini 2 pi kali 0. Saya tuliskan aja ya. 2 pi kali 0, ini adalah 0. Nah, apa yang kita dapat katakan tentang teorema Cauchy-Gorsa tadi, kalau dari contoh ini? Konversnya nggak berlaku. Gitu ya. Nah, kalau dia 0, bukan berarti dia analitik gitu. Ini contohnya dia tidak analitik di Z sama dengan 0, tapi integralnya masih 0 gitu ya. Sehingga lintasan kutub sederhana saja itu bukan syarat perlu gitu ya. Yang pasti syarat cukupnya gitu ya. Kalau dia itu himpunan C-nya berupa kontur tutup sederhana. Gitu. Sehingga ini nggak berlaku. Jadi mungkin saja gitu ya, dia tidak analitik di suatu titik, tapi integralnya masih. Yang seperti ini, ya mungkin terjadi. Sekarang saya pengen coba kalian latihan dari menghitung residu aja dulu, gitu ya. Nanti atau sekalian nih ngitung integralnya. Kan ngitung integralnya tinggal 2 pi kali residunya. Sekarang ini latihan. Coba cari. Itu soal di buku aja kita lihat ya. Ya sekalian. Yang mana? Yang A aja deh, coba. Itu kan residu dari Z sama atau nggak usah dulu deh. Saya pengennya tuh jari-jarinya tuh bukan lagi di bukan pusatnya bukan lagi di 0, coba digeser gitu ya. Hitung ini jadi integral C dari mirip yang di buku. Kita geser aja. Z min 2, Z min 3. Saya geser angkat 5 gitu ya. Dengan gitu ya. C-nya Z di mana Z min 3 kurang sama dengan 2 bisa 1 aja deh. Nah, seperti ini. Coba hitung dengan menggunakan teorema residu. Teorema begitu dari definisi residu menghitung integral ini seperti apa. Sekarang tidak analitiknya di berapa? Hanya di Di 3, Bu. Di 3 ya. 0 enggak ya. Karena kan hanya lingkaran pusatnya 3, jari-jarinya 1. 0 enggak ikut. Jadi jari-jari 2 masih ya. Kalau jari-jari 3 nggak bisa. Nah, coba kita lihat berapa residu yang ini. Yang paling penting itu menjabarkan fungsi FZ kita 1 per Z dikali Z min 3 pangkat 5 itu dalam uraian deret Laurent. Kira-kira seperti apa jadinya. Jadi karena tidak analitiknya atau titik singular terisolasinya adalah 3, begitu ya. Berarti untuk mencari deret Laurent dari ini, gitu ya, maka uraian deret Laurentnya harus mengandung Z min 3 pangkat N, gitu ya, pangkat N yang positif dan negatif, gitu ya. Kira-kira jadi seperti apa untuk yang seperti ini.
Coba, siapa yang mau nyoba? Ditulis, biar dilihat tadi. Jadi contoh di soal yang awal-awal masih Z sama dengan 0 ya. Kita mau uraiannya bukan di Z dalam Z min 0 pangkat N, tapi Z min ya sesuatu Z0 yang tidak 0. Jadi contohnya barusan 3. Nah, ini bisa. Coba ini. Uraiannya dulu aja. Ada yang masih bingung mencari uraian deret Laurennya dari FZ? Gimana cara kita mencari uraian deret Lauren dari ini? Apa yang kita manfaatkan di sini? Gimana? Sophie? Jadi kan gini ya, sebelum kita cari deret Laurennya gitu ya. Ini 3, saya jari-jarinya 1 gitu ya. Nah, kita punya ini. C kita. Nah, kemudian untuk mencari deret Laurennya, bagaimana? Kita menuliskan 1 per Z dikali Z min 3 pangkat 5-nya menjadi seperti apa? Memanfaatkan yang mana? Kira-kira. Tuliskan seperti apa? Raffi? Pakai yang 1/1 min itu, Bu, ya? Iya, pakai 1 per 1 min Z, gitu ya. Ya. Jadi ini kita bisa tuliskan sebagai 1 per Z. min 3 pangkat 5, gitu ya. Ini kan sudah ya. Ya. Yang pangkatnya 5, benar kan? Dikali dengan, ini kan udah nggak jadi masalah ya. Ini udah yang pangkat 5 dikalikan sesuatu nanti. Ya udah kita nggak usah cari lagi yang ini. Nanti tinggal kita kalikan dengan, ini kan dikali dengan 1 per Z. Jadi kalau kalian lupa gitu ya. Ini dikali dengan 1 per Z. Kemudian ini kita mau nyatakan dalam bentuk Z dikurangi 3. Berarti kita bisa tuliskan sebagai 1 per 3 tambah 3 kurang 3 ditambah ya boleh 3 kurang atau tambahnya boleh juga di depan dulu biar kelihatan. 3 ditambah Z kurang 3. Nah, gitu ya. Kita mau uraian deret kita begitu ya menjadi seperti ini. Gitu ya. Ada dalam Z min 3. Kemudian ini kita ubah lagi. Nah, saya detailin aja biar ubahnya kalian nanti bisa.
Jadi apa? Ini kan belum 1 nih. 1/3-nya dikeluarkan, gitu ya. 1 minus dari min set min 3. Benar ya? Gitu ya, dibagi dengan 3. Iya. Enggak ya? Nah, yang ini udah ketemu. Berarti ini uraian yang kita ketemu nanti, berarti udah dalam bentuk ini. Nah, di mana yang ini harus kurang dari min 1 ya, modulusnya. Nanti kita akan beroleh 1/(z-3)5 dikali dengan sepertiganya, saya kedepanin aja ya. Tuh, ya, bingung, kali dengan 1/3. Uraiannya ini apa jadinya? Ditulis aja, dijabarkan. 1 yang mau menulis sigma langsung boleh gitu ya. Sigma aja ya. Sigma n sama dengan 0. Oke. Kalau mau tadi yang di sini dulu. 1/1 min z itu sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai k hingga dari z pangkat n. Sehingga 1/1 dikurangi minus dari ini akan menjadi apa ini? Min 1 pangkat n, minus dari, kita ikutkan z min 3/3 dipangkatkan dengan n. Gitu. Dan ini adalah apa jadi? Z min 3/5 dikali dengan sigma sampai k hingga dari min 1 pangkat n, z min 3 pangkat n per 3 pangkat n. Nah, ini tinggal jadi kurang aja. Jadi kita akan ketemu deret kita adalah n sama dengan 0 sampai k hingga min 1 pangkat n, z min 3 pangkat n kurang 5 per 3 pangkat n. Syaratnya gitu ya, atau fungsi f bisa dituliskan seperti ini. Syaratnya tadi ini modulus dari minus z min 3/3 kurang dari 1 atau modulus dari z min 3 kurang dari 3. Oke. 3 berarti kan 3. Sehingga dia tadi jadi analitik di sini. Dia punya uraian dari lawan yang seperti ini. Jadi residunya berapa? N pangkat 5 sama dengan min 1 untuk N berapa? N4. 4 ya. Maka N min 5 akan sama dengan min 1. Sehingga B1 yang sama dengan residu dari F Z sama dengan 3 yang akan sama dengan berapa? 1/3 pangkat 243. 5. 3 pangkat 5. Iya, 1/243. Oke, jadi integral atas C dari fungsi kita tadi ya 1/z z min 3 pangkat 5 dz ini akan sama dengan 2 pi dikali gitu. Ada yang ingin ditanyakan di sini? Jelas ya sampai sini untuk mencari integralnya. Tadi ini sengaja dibuat gitu ya. C-nya adalah
Itu namanya lingkaran dengan jari-jari satu yang pusatnya di 3 gitu ya, supaya di sini nggak kena. Sekarang kita punya teorema residu. Bagaimana kalau ada berhingga gitu ya, titik singular terisolasi dari F-nya. Ya. Teoremanya bilang apa? Misalkan C-nya selalu ya adalah suatu kontur tutup sederhana dengan orientasi positif. Jika F analitik pada C dan di dalam C kecuali gitu ya, di sebanyak berhingga titik singular. Ini Z1, Z2, Zn, maka integral atas C dari FZTZ ini sama saja dengan 2pi dikali sigma sampai N dari residu dari FZ di Z sama dengan ZK. Jadi kalau misalkan tadi ada 2, berarti 2pi dikali residu dari F di Z1 ditambah dengan residu dari F di Z sama dengan Z2. Kemudian jumlahkan kalikan lagi. Nah, sekarang kalian yang coba deh. Siapa yang mau coba? Soalnya hitung integral atas C, biar sekalian aja, nggak usah cari residunya saja. Hitung integralnya sekalian dari, kalau kita lihat soal ini, nomor 3 aja. Nah ini. Z0-nya masuk ya, Z1-nya juga masuk kan? Siapa yang mau coba nomor 3? Ada yang mau coba nomor 3? Sambil yang lain nyobain juga untuk mencari nomor 3. Contohnya ini aja kita ambil. Siapa yang mau coba? Yoga? Boleh, Bu. Yang lain sambil nyobain ya nanti sama jawabannya dengan yoga. Jadi sebenarnya kalau sebentar yoga ya, ide dari teorema ini kan teorema ya, buktinya itu seperti apa? Masih ingat yang seperti ini? Kalau kita punya F gitu ya, analitik pada suatu kontur tutup sederhana C gitu ya, tetapi ini orientasi positif gitu ya, C1 C positif, ya orientasi negatif C2 dan seterusnya sampai Cn gitu ya. Integral atas C dari FZ dz gitu ya, ditambah dengan sigma K sampai N dari integral atas CK dari FZ dz ini sama dengan, jadi F-nya analitik pada daerah yang sini gitu ya, tetapi dia tidak analitik di sini gitu ya, ada titik yang tidak analitiknya, tapi kita bisa bentuk C1, C2, Cn
gitu ya. Di mana ini orientasinya positif, orientasinya negatif. Maka ini kan sama saja kalau dia orientasinya negatif, gitu ya. Masih ingat? Kalau dia negatif, integral atas min C dari FZ dz itu akan sama dengan Min dari integral C. min dari integral C dari FZ dz. Nah, ini jadi integral C dari FZ dz akan sama dengan sigma integral atas CK dari FZ dz. Gitu ya. Kita bisa bentuk CK itu suatu kontur tutup sederhana yang mengelilingi tadi Z0, Z1 dan sampai Zn tadi, sehingga dia jadi analitik di sini. Sehingga integral C akan sama dengan ini. Gitu ya. Kasusnya untuk soal yang baru ini, berarti kan tidak analisa sama dengan 1 ya. Kalau kita lihat gitu ya. Ini 0, ini 1, ini juga bolong gitu ya. Kemudian jari-jarinya tadi 2. Set min sama modulus set sama dengan 2. Nah, ini 2. Gitu ya. Ini C kita. Gitu ya. Sehingga kita bisa buat C1 gitu ya. C2 berarti gitu, sehingga integral atas, saya tuliskan supaya kelihatan beda ya, modulus Z sama dengan 2 dari FZ dz, kita bisa tuliskan sebagai integral dari FZ-nya tadi adalah 4Z dikurang 5, 4Z dikurang 5 dengan Z, Z min 1 dz, gitu ya. Ini kita bisa ambil modulus Z sama dengan setengah, gitu ya. Jadi ini jari-jari setengah, gitu ya, ditambah dengan modulus dari Z min 1, jari-jari berapa? Jadi teorema yang sebelumnya itu bilang lintasan-lintasan C ini, gitu ya, yang kita ambil itu tidak boleh interiornya berpotongan. Nah, tadi saya udah lihat yang waktu itu ini nih. Nah, ini teorema ini. C kontur tutup sederhana dengan arah positif, gitu ya, berlawanan arah dengan jam. Dan CK-nya kontur tutup sederhana di interior C dengan arah negatif, tadi arah negatif. Sehingga ini kan integral ini ditambah sigma ini sama dengan 0. Karena CK-nya negatif, maka integral C tadi akan sama dengan integral atas CK tapi dengan orientasi positif. Nah, kita memanfaatkan itu. Tapi ingat di sini CK-nya seperti apa katanya? CK kontur-kontur tertutup sederhana di interior C dengan arah negatif yang masing-masingnya interiornya tidak saling beririsan. Berarti kita bisa pilih gitu ya. Jari-jari yang cukup kecil sehingga interiornya tidak beririsan tetapi masih di dalam C kita. Yang ini mau jari-jari berapa nih supaya nggak beririsan? Setengah juga bisa ya, atau 1/4 juga bisa. Dari 4Z dikurangi 5 per Z min 1 dz. Nah, sehingga yang ini tadi analit tidak titik singularnya hanya di 0 saja. Titik singular terisolasi. Yang ini titik singular terisolasinya hanya di 1. Sehingga ini tadi sama dengan 2pi dikali residu dari F Z di Z sama dengan 0. Ini ditambah dengan 2pi gitu ya. Residu dari F Z di Z sama dengan 1. Nah, tadi secara umum pembuktian teoremanya kira-kira gitu. Ada M, kita selalu bisa buat dia seperti ini. Oke, jelas maksudnya di sini. Jelas? Jadi bisa nulis seperti ini dulu, gitu ya. Kemudian 2pi dikali residu ini, gitu ya. Berarti ini uraiannya dalam
Z pangkat N, ya ini uraiannya dalam Z-1 pangkat N. Kalau mau seperti ini, begitu ya. Kalau tidak, ya langsung tadi, gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa nih? Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Berarti untuk yang pertama kita gunakan gitu ya, Z pangkat N, gitu ya, sigma dari Z apa satu per satu min Z yang sama dengan sigma dari Z pangkat N, gitu ya. Ini ubah dulu Z-nya menjadi seperti tadi, gitu ya, 1 tambah Z kurang 1. Jadi ini contoh di buku. Tapi ini penjelasan saya dengan memanfaatkan teorema yang tadi ya. Kalau di buku kan langsung ambil untuk modulus Z kurang dari 1 lebih dari setengah, kita punya deret Laurent dari ini, gitu, sama aja. Kemudian untuk yang di sini, gitu ya, ibaratnya kita juga buat lingkaran sehingga pada analis itu, gitu ya, dia analitik. Punya juga ekspresi gitu ya, deret Laurent dari 4Z min 5 dibagi Z dikali Z min 1 dalam Z min 1. Apa yang nulis? Ketemu? Kalau kalian bisa tuliskan seperti ini gitu ya, malah ini lebih jelas gitu kan. Benar-benar kita buat integral atas ini itu ya sama dengan ini. Sehingga kita untuk modulus Z sama dengan setengah, kita bisa hitung langsung integralnya menggunakan residu dari residu Z sama dengan ini.
Bisa? Okta bisa? Aulia? Bisa Aulia? Hitungnya? Stefani? Yoga? Udah selesai belum? Saya masih kebingungan, Bu. Yang mana? Bingung masih bingung cari deret itunya, Bu. Lauren Deret gitu ya? laurennya supaya Deret lauren. ada residunya. Oke, kan gini ya, kita punya ini sama ini. Nah, untuk yang pertama, sekarang kita lihat di Z-nya yang 0, gitu ya. Berarti kan 4Z, kenapa jadi lucu? 4Z dikurangi 5 per Z dikali dengan Z-1. Nah, sekarang kita mau lihat yang bagian pertama nih. Gitu ya. Kita akan mau memanfaatkan, ingat selalu gitu ya, ketika kita punya titik singularnya di Z sama dengan 0, berarti ekspresi deret pangkat kita mau dalam Z pangkat N. Nah, yang kita punya, kita memanfaatkan ini. Gitu ya. Atau ini sigma dari N sama dengan 0 sampai hingga dari Z pangkat N. Nah, kita memanfaatkan ini ketika dia di 0, begitu ya. Berarti yang ini, yang tadi Z sama dengan 0-nya kan yang ini. Sehingga kita bisa tuliskan Z 4Z dikurangi 5 dibagi dengan Z dikali dengan 1 per Z-1. Dan yang ini kita bisa tuliskan sebagai 4Z dikurangi 5 per Z dikali dengan minus gitu kan. 1 min Z. Ininya dulu deh. Kita ubah ini gitu ya menjadi bentuk yang seperti ini. Yang mengandung dari 1 per 1 min Z. Kalau untuk yang di Z sama dengan 1 begitu ya. 4Z dikurangi 5 per Z dikali Z min 1 gitu. Ini kan sudah dalam Z min 1. Ini tadi juga udah dalam Z ya. N-nya kan positif dan negatif, ingat ya, dari Lauren itu N positif dan negatif. Ini sudah kan kalau disederhanakan kita udah punya ini 4Z dibagi Z 4 dikurangi 5 per Z. Nah, ini udah deret Lauren kan. Yang ini pangkat 1 kalau masing-masingnya ya. Dikali dengan min 1 per 1 dikurang Z. Nah, ini tinggal cari ekspres deret pangkat dari yang ini, kemudian kalikan dengan ini. Untuk yang ini, gitu ya. Yang ini 4Z, ini perlu manipulasi ya. Ini kan ada Z min 1 penyebutnya. Supaya atasnya ada Z min 1 juga, berarti ini 4Z dikurangi 4. Diapakan? Ditambah berapa ya? Kurang 1 ya? Kurang 1. Yang 1. Nah, dikali dengan 1 per Z. Yang ini sudah ekspresi dalam berapa ini? Jadi 4 per Z kurang 1 dikurangi dengan 1 per Z min 1. Nah, ini udah dalam Z min 1. Udah dalam Z min 1. Salah. Ini 4 doang ya. 4 ya? Benar nggak? 4 dikurangi 1 per Z min 1. Tinggal ini yang masih belum dalam bentuk yang mau kita ubah dalam deret pangkat menjadi dalam bentuk Z min 1 pangkat N. Nah, ini nggak bisa nih langsung. Berarti kita harus ubah dia menjadi 1 ditambah Z kurang 1.
Nah, nanti kita balikin. Gitu ya. Ini udah dalam Z-1. Jadi 1 minus, jadi ini menjadi 4 dikurangi 1 per Z-1 dikali dengan 1 per 1 dikurangi min Z-1. Jelas nggak untuk ngubah ininya? Dua ininya, nanti directly cari. Gitu. Oke, Bu, jelas. Iya. Masih, Bu. Yang lain? Iya, yang lain juga untuk apapun soalnya gitu ya. Nanti lihat dulu kita mau ekspresi dia direct pangkat dalam Z pangkat N atau Z min Z0-nya dengan Z0-nya enggak 0 pangkat N gitu ya. Nah, itu yang kita ubah. Kalau ini kan sudah nih berarti. Ini juga disederhanakan harus pembilangnya juga enggak ada dalam Z ya, kan koefisien semuanya. Nah, ini 4 dikurangi 5 per Z. Yang ini tadi gimana nih cara ngubah yang bagian ini kan? Sudah dalam Z-1 atau koefisiennya itu nanti yang limanya. Tapi di atasnya masih ada Z gitu ya. Berarti kita manipulasi 4Z dikurangi 4 dikurangi 1. Nanti apapun soalnya gitu ya, lakukan hal yang sama gitu ya. Nah ini, misalkan di sini. Ini kita udah gunain soal latihan. Oke. Sampai ini jelas? Coba cari B1 dan B2-nya, katakan ini residu yang di sini lebih besar lah gitu ya. Kalau kita cari residu yang di sini, ini tinggal tuliskan directnya 4 dikurangi 5 per Z. Ini udah seperti ini dikali dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai hingga dari Minus Z pangkat N. minus Z Z pangkat N. pangkat N. Ya cari ya nanti dari sini. Yang ini 4 dikurangi 1 per Z min 1 dikali dengan sigma N sama dengan 0 sampai hingga dari min Z min 1 pangkat N. Ya. Ya ini tambahan ya. Ketika sudah ini syaratnya kan modulus dari Z min 1 harus kurang dari 1 begitu ya. Dan ini juga modulus dari Z-nya kurang dari lebih dari 0, jangan lupa ya. Oke. Berapa nih kalau dari sini lihat residunya yang pangkatnya min 1, Z-nya ketika ini koefisiennya yang N sama dengan 0 ya. Berapa ini kalau kita lihat? Dari sini, ini saya operatannya aja ya. Residu di Z sama dengan 0 dari F berapa? Minus 5. Minus 5, gitu ya. Lihat ketika N-nya 0 kan, ini jadi yang ini ya. Yang lainnya udah ada pangkat Z atau koefisien saja, gitu ya. Dan residu dari F di Z sama dengan 1. Dari sini, Z min 1 pangkat satunya ketika ini juga 0 ya. Min 1 ya? Ya, Bu. Min 1. Oke, jadi nanti integralnya integral atas C dari F(Z) 4Z min 5 dibagi Z min Z dikali Z min 1 2 PI min 5 kurang 1 berarti ini adalah min 12 Pi. Bukan min 5 dong, ini 5 dong, minus kali minus. Benar nggak? Min 5 per Z dikali min 1 kan?
5 ya. 8. Iya, Bu. Nah, kalian bisa lebih hati-hati. Jabarin aja kalau mau sampai kelihatan yang pangkat satunya Z pangkat 1 per Z pangkat satunya berapa koefisiennya. Atau yang tadi seperti tadi. Untuk N berapa gitu ya. Supaya dia jadi pangkat 1, kira-kira seperti itu. Oke. Padahal gitu ya, kalau kita bisa lihat ternyata fungsi FZ kita ya, 4Z dikurangi 5 per Z dikali Z min 1, kita dapat tulis, masih ingat pecahan parsial? Z ditambah Z min 1. Jadi koefisien ini itu udah jadi residu. Berapa ini? Benar nggak ini 5? Ini min 1 tadi. Nah, sama? Sama ya? Z min 1 kali 5 kali Z min 1 kurangi Z. Ya, kurangi 5. Kurangi Z ya. 5Z benar ya? 4Z min plus 5 per Z min kali 1. Nah, ini adalah residu. Kalau mau gitu. Nah, kalau melihat cara yang tadi, kalau kayak gini boleh nggak buat ujian? Gitu. Boleh, gitu ya. Ketika kita bisa menuliskan dia menjadi seperti ini kan udah jadi uraian deret Lorentz-nya gitu ya. Dan ini udah jadi residu untuk yang apa namanya Z sama dengan 0 gitu ya. Ini Z sama dengan 1. Jadi ini udah masing-masing apa namanya deret Lorentz dari fungsi f ya tadi ya, dengan yang satu di sini, yang satu di sini. Saya ingin tanyakan, jelas nggak sampai sini? Bu, kalau ada tahingga banyak titiknya, tahingga maksudnya, ada banyak sekali titiknya, ada N2, misalkan itu 5 aja. Bayangkan ya, untuk 5 aja nguraikan deret Lorentz-nya aja, panjang banget ya jadinya, masing-masing. 2 aja kita udah rasanya panjang. Ini tadi contoh, lihat ya, ini contoh yang hanya 1 titik singular terisolasinya barusan. Jadi bisa kalau soal yang dengan apa namanya lingkaran pusatnya 3, jari-jarinya 3 kan kena dua-duanya 0 dan 3-nya. Nah, jadi lakukan seperti yang di bawah, dijumlahkan gitu ya. Tapi ini kebetulan hanya di 1, kita udah tinggal nguraikan deret pangkat ini dalam bentuk Z min 3 gitu kan. Nah, kalau yang tadi ada 2 gitu ya. Di 0 iya, di 1 iya. Berarti kita harus uraikan fungsi FZ gitu ya dalam Z pangkat N gitu ya, sama satu lagi Z min 1 pangkat N ya, N-nya semuanya positif dan negatif. Selanjutnya gitu ya, ada nggak yang mempermudah kita kalau ada apa namanya menghitung residu dari fungsi f tanpa perlu mencari dari masing-masing? Ada ya. Nah, ini kita sebut sebagai residu di tahingga. Jadi kita nggak perlu lagi ngitung di masing-masing titik singularnya tadi. Kita bisa hitung di sini. Apa definisinya? Fungsi f. Tapi kalau mudah seperti yang tadi gitu ya, lakukan aja seperti yang tadi gitu ya. Fungsi f dikatakan mempunyai titik singular terisolasi Z0 sama dengan tahingga
jika terdapat bilangan R positif sehingga F analitik pada lingkungan semua Z di mana terhingga. Modulus Z yang lebih dari R. Gitu ya. Jadi kalau tadi misalkan dia tidak analitik di 0 gitu ya. Nah, ini katakan C kita tadi lingkaran dengan jari-jari R begitu ya. Kita lihat di luarnya sekarang. Di sini. Modulus Z yang lebih dari R gitu ya. Analitik enggak fungsi F gitu ya. Analitik enggak kalau yang seperti ini. Untuk soal yang FZ yang seperti ini aja. Sin Z per Z. Kan titik singular terisolasinya awalnya di Z sama dengan 0 gitu ya. Tapi kita bisa katakan juga F mempunyai titik singular terisolasinya di T hingga Z0 sama dengan T hingga karena ada R gitu ya. Sehingga F-nya analitik di modulus Z yang lebih dari R. Setuju sampai sini? Bisa manfaatkan ini juga untuk mencari titik nilai integralnya, tapi nanti residu dari di Z0 sampai dengan T hingga ini seperti apa gitu. Gitu ya, maksudnya di luar sini dia analitik. Kita katakan titik singular dia adalah Z0 yang sama dengan T hingga. Gitu ya. Definisinya seperti ini. Misalkan definisi yang titik singular terisolasi Z0 sama dengan 3 seperti ini ya. Kita lanjutkan. Misalkan F analitik kecuali di berhingga. Ini tadi membahas residu di T hingga ini gunanya untuk yang barusan kita bahas. Ini kan ada dua nih. Bagaimana kalau kita hitung yang di luarnya saja di residu di T hingga. Jadi cuma sekali itu nggak perlu 2, apalagi 3, apalagi ada 4 gitu ya. Nah, jadi misalkan F-nya analitik kecuali di berhingga titik singular. Gitu ya. Di dalam C gitu ya. Kontur tutup sederhana berorientasi positif. Jadi dia analitik kecuali di berhingga titik singular gitu ya. Pilih R positif sehingga nah ini kita mau pilih R-nya seperti apa nih gitu ya. Tadi katakan tidak usah, saya jangan buat R di sini ya. Pilih R positif ya, nanti kita lihat ya. Seperti apa nih? Sehingga lintasan C berada pada cakram Z di mana modulus Z gitu ya, sama dengan R gitu ya. Jadi berarti R kita katakan lebih besar ini. Ini R0 gitu ya. Ini C. Sehingga lintasan C kita berada pada cakram modulus Z kecil sama dengan R ini tadi ya. Nah. Oke. Misalkan R0 itu lebih dari R. Misalkan R0-nya lebih dari R dan C0 itu menyatakan lingkaran berjari-jari R0 dengan orientasi searah jarum jam.
Oke, yang tadi kita punya R0 yang lebih besar dari R. Jadi kita punya C, lintasan yang berada di cakram ini, C-nya itu ya bisa jari-jari apa aja ya, bisa ganti-ganti, bisa epsilon, bisa delta, apa aja, pokoknya lintasan yang berada pada cakram modulus Z kurang dari sama dengan R gitu ya, cakram tutup ini, dan R0 itu suatu bilangan positif, dan kita definisikan C0 begitu ya, sebagai lingkaran berjari-jari R0 begitu ya, dengan orientasi searah jarum jam. Apa yang kita punya di sini, integral atas C, yang ini, integral atas C itu akan sama dengan integral, tadi channelnya negatif kan, orientasinya negatif dari FZ DZ. Kita terapin teorema yang tadi lagi, gitu ya. Dan ini sama saja dengan minus integral atas channel dari FZ DZ. Gitu ya. Nah, residu dari apa ini di bawah aja. Residu dari F di hingga didefinisikan melalui identitas ini, integral atas channel dari FZ DZ. Ini sebagai 2pi dikali residu dari FZ di Z sama dengan hingga. Nah, kita mau cari apa sih ini? Apakah koefisien yang mana? Berarti seperti itu ya. Kita tahu bahwa tadi integral dari CFZ DZ, gitu ya. C-nya yang tadi ini, lintasan yang sedang kita hitung tadi, mau kita hitung. Kemudian ini akan sama dengan channelnya tadi kebalik, gitu ya, arahnya negatif, minus dari integral dari channel FZ DZ. Dan ini akan sama dengan minus 2pi dikali residu dari FZ Z sama dengan hingga. Nah, integral atas C ini sama dengan ini. Berarti residu dari FZ itu sama dengan apa? Bu, maaf, suaranya tidak terdengar di saya.
Bu, maaf. Sepertinya suaranya hilang. Sudah terlihat lagi. Putus. Belum? Sudah, Bu. Layarnya cukup deh. Kok saya enggak? Tapi belum share screen ya? Oke. Nah, ini tadi ya, saya ulang lagi. Jadi kan residu dari F ditah hingga didefinisikan melalui identitas ini. Integral atas channel FZDZ sama dengan 2PI residu FZ dz sama dengan T. Sekarang kita mau cari koefisien dari ini, gitu ya. Residu FZ ini sama dengan koefisien dari Dirac-Lauren F itu yang mana, gitu ya. Nah, ternyata kalau teorema yang sebelumnya tadi yang saya perlihatkan, integral atas CFZDZ tadi sama dengan integral atas min channel dari FZDZ, di mana channelnya tadi awalnya searah jarum jam, kemudian kalau kita kasih minus di sini kan jadi berlawanan arah jarum jam. Dan ini sama saja dengan min integral dari channel FZDZ. Dan yang ini adalah tadi identitas di atas min 2PI, ada minusnya di sini, dikali dengan residu FZ dz sama dengan T hingga. Nah, Dirac-Lauren dari F, masih ingat kan kalau F-nya tadi di sini analitik, modulus Z lebih dari R, maka Dirac-Laurennya dapat dituliskan sebagai Cn Z pangkat N. Kita gabungkan dengan min hingga sama min hingga. Di mana Cn-nya menjadi seperti ini. 1/2PI integral dari min channel FZ dibagi Z tambah 1 dz. Residu dari FZ tadi, yang ini, kita kaliin sebelah gitu ya, kita bagi 2PI semuanya, jadi akan punya 1/2PI integral channel FZDZ. Dan ini adalah minus dari 1/2PI, kita tuliskan ini sebagai min channel gitu ya. Jadi di sini muncul minus. Yang ini tadi ketemu FZDZ ketika N-nya berapa ini? Min 1, benar nggak? Oke, ini sama dengan minus dari C min 1. Setuju? C min 1 itu adalah 1/2PI integral atas min channel, jadi supaya arahnya jadi positif ya. FZ dibagi Z pangkat 0, sama ya. Nah, ternyata residu dari
FZ di Z sama dengan tak hingga itu sama saja dengan min C1. Gitu ya. C1, min C1 berarti ini dari pangkat yang N-nya sama dengan min 1 ya. Untuk N sama dengan min 1. Oke. Sekarang kita mau mengaitkan ini gitu ya. Kira-kira ini akan sama dengan apa? Ketika kita masih ingat kan bicara limit di tak hingga, oh ternyata sama saja limit di 0 dari fungsi f seper z, gitu ya. Nah ini juga sama. Ketika kita punya fungsi f, gitu ya, kita mau cari deret Laurentnya tadi, gitu ya. Sekarang kita coba ganti peranan z dengan seper z, gitu ya. Sehingga f seper z, gitu ya. Deret pangkatnya tadi kan deret Laurentnya menjadi seperti ini. Kita akan punya sigma, ternyata perlu dikalikan dengan seper z kuadrat, gitu ya. Ini akan menjadi n sama dengan min tak hingga sampai tak hingga dari Cn dibagi dengan z pangkat n tambah 2 ya. Kan harus dari z pangkat n, f seper z-nya kita ganti z dengan seper z, gitu ya. Kemudian dikalikan dengan dan ini untuk modulus z r lebih dari ini. Nah, dari sini, gitu ya, C-1 itu akan sama dengan residu dari z sama dengan 0 dari fungsi fz kita, di mana fz-nya adalah 1 per z kuadrat dikali dengan f seper z. Itu. Setuju sama saya? Koefisien dari ketika ini 0 gitu ya. Coba lihat residu dari fz seper z kuadrat dikali f seper z itu kan jadi C-1 ya. C-1 yang bawah kan pangkat z. Benar? Jadi residu ini? Ngikutin nggak sampai sini? Ini jadi residu. Ini kan z yang bawah jadi pangkat 1 nih. Sehingga C-1 adalah residu dari ini. Selalu ya, koefisien dari suku yang mengandung 1 per z pangkat 1 itu adalah residu dari fungsi tersebut. Itu sehingga residu dari ini adalah C-1. Nah, berarti kita bisa mengaitkan dengan yang tadi. C-1, min dari C-1 sebagai residu dari z sama dengan tak hingga dari fz. Sehingga residu dari fz di z sama dengan tak hingga sama dengan min C-1, ini adalah min residu z di 0 dari seper z kuadrat dikali f seper z. Gitu. Sehingga integral C dari fz dz yang menjadi min 2pi dikali residu dari z sama dengan tak hingga dari f gitu ya. Ini sama dengan min 2pi dikali minus residu z sama dengan 0 dari 1 per z kuadrat dikali f seper z. Dan ini adalah 2pi dikali dengan residu z sama dengan 0 dari seper z kuadrat f seper z. Nah, jadi kita cuma hitung satu untuk berhingga buah titik simulasi. Dengan menghitung residu dari fungsi ini, tergantung f-nya apa, di z sama dengan ini. Nah, kita akan peroleh integral. Kalian bisa coba ini, gunakan ini, untuk menghitung yang tadi, yang 2 titik singularnya tadi, yang kita peroleh ini ada 8pi dengan yang tadi, kalian juga harus langsung peroleh 2pi dikali 4 gitu ya, jadi 8pi. Nah, tanpa perlu cari deret Laurent dari masing-masingnya, kemudian hitung residu dari masing-masingnya. Ini cukup menghitung
residu dari fungsi ini. Tadi FZ kita adalah 4Z dikurangi 5 per 1, gimana tadi awalnya kan? C-nya modulo Z sama dengan 2 ya. Ada 2 nih titik singularnya, tapi dengan ini kita bisa ngitung sekali ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi ketemu ya tadi. Sama saja menghitung residu dari fungsi ini di 0. 1/Z kuadrat dikali F 1/Z. Boleh kalau kita mau lihat sebentar ya, nggak apa-apa ya. Kalau kita lihat 1/Z kuadrat dikali F 1/Z jadi apa nih? 1/Z kuadrat dikali dengan 4/Z, gitu ya, dikurangi 5 dibagi dengan 1/Z dikali dengan 1/Z dikurangi 1. Kita punya apa jadinya untuk sederhananya? Kilas aja nih. Jadi apa? Bentuk sederhananya apa? %, 1/Z dikali 4 minus 5Z 4 minus 5Z 5Z per 1 min Z. 1 min Z. Ya. Ini, nah, oke. Berarti kan kita bisa tulis ini yang seperti tadi ya. 4 minus 1/Z dikali berapa ini mau dituliskan? Yang kita mau tadi dalam uraian Z ya, Z pangkat N ya. Sehingga ini jadi apa? 4 per 1 min Z 4 per 1 min Z kurang gimana nih? Coba-coba. Ini jadi apa? Kita mau Z pangkat N kan? Jadi yang mana yang kita ubah? Yang ini kah? Atau yang ini? Yang ini kan? Balik lagi nih yang di awal tadi ya. Kita mau ubah dia menjadi seperti ini. Gitu ya. Yang ini. Nah. Oke. Oh, tadi harusnya jadi apa? 4 min 5Z per Z gitu ya. Dikali dengan 1 per 1 min Z. Dan ini adalah 4/Z dikurangi dengan 5 dikali dengan, nah untuk N berapa? Dari sini kita olah sehingga residu Z sama dengan 0 dari 1/Z kuadrat dikali F 1/Z ketika N berapa? 0 kan? Ada integral tadi. Jadi 2 pi kali 4 ya.
Pusing? Ada yang ingin tanyakan, komentar, boleh apa aja. Ini jelas ya, 4 ya. Ini kan ketika Z-nya pangkat 0 ya. 4 per Z dikali 1 gitu ya. Jadi 4 per Z sehingga residunya adalah 4. Koefisien dari yang Z pangkat 1, seper Z pangkat 1. Yang lainnya udah nanti Z pangkat sesuatu atau koefisien. Jadi ini sama dengan diperoleh yang tadi. Nah, kita kan maunya dalam Z pangkat N, gitu ya. Ini sudah dalam Z pangkat N, tadi sama ya. Pembilangnya untuk yang ini saja, kemudian kita manipulasi. Kebetulan ini bisa langsung dibagi, 4 per Z dikurangi 5 per Z. Kalau tidak bisa, seperti yang tadi, misalkan dalam Z-1, ubah pembilangnya menjadi mengandung Z-1, kan begitu. Ini sudah 1 per 1 min Z, di mana deret pangkat dari ini adalah Z pangkat N. Ini kan udah dalam Z. Gitu. Sehingga kita peroleh. Mana? Jelas nggak sampai sini? Menghitung residu hingga ternyata sama saja dengan menghitung residu dari fungsi seper Z kuadrat dari F seper Z. Di Z sama dengan 0. Gitu. Tergantung nanti fungsinya apa aja. Bisa saja nanti titik singularnya bukan hanya 2 gitu ya, 3 gitu ya, tapi dengan yang tadi kita bisa menggunakan itu ya. Jelas nggak sampai sini? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Latihan lagi untuk mencari uraian deret Laurent dari suatu fungsi F, gitu ya. Apapun F-nya nanti ada di buku gitu, coba uraikan dalam deret Laurent. Karena untuk menghitung ini perlu itu, ya. Bisa dari fungsi F sendiri atau fungsi F seper Z yang dikali dengan seper Z kuadrat. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini, gitu ya. Kalian bisa coba latihan, saya kasih soal. Apa ini? Misal C-nya nanti hari Rabu, ya nggak dikumpul gitu ya, kalian coba kerjakan. Ini. Lingkaran dengan jari-jari 3 itu yang pertama coba perhatikan yang ini, titik singularnya berapa aja, 1 aja nggak? Coba. Nah, yang mau coba ini ya, ini aja 1, 2 aja. Kalau mau cobain 3 gitu ya. Lihat dari bentuk ini kira-kira seperti apa. Nomor 1 titik singularnya berapa aja yang terisolasi? Lingkaran jari-jari 3. 1. Yang masuk 1 aja. Ada yang lain? Luis, berapa aja? Apa aja? Nomor 1. Solusi dari Z pangkat 3 sama dengan 1.
Ayo, berapa aja? Ada banyak kan? Ada 3. Selain 1 berapa? Nawi, Okta, masih hadir? Bu. Ya, Bu. Iya. Untuk nomor 1 berapa aja titik singularnya? Yang 1 ya, Bu. Nah, nanti ya udahlah, udah jam 11, maaf ya telat. Berapa aja? Yang 1 Z sama dengan 1 ya. Singular. Kemudian Ya, bentar. dia perlu dicari ya. Iya. Nanti lihat ya yang termuat di sini gitu ya. Yang mana aja. Jadi ya. Nanti tolong gunakan yang tadi yang barusan gitu ya. Residu di tak hingga saja. Jadi cukup menghitung nilai residu di Z sama dengan 0 dari 1 per Z kuadrat F per Z. Gitu ya. Nggak perlu ketiga tadi. Bisa manfaatkan ini langsung. Jadi boleh nanti kalian bebas mau pilih yang mana. Kalau ada 2 pengen ya udah saya pengen jumlahin aja daripada ngitung 1 per Z kuadrat dikali F per Z ya boleh gitu ya. Atau ada 3 juga sama aja gitu ya. Yang mana yang rasanya lebih mudah. Oke, sampai di sini. Maaf untuk jam 11. Cukupkan. Kalau ada pertanyaan atau komentar nanti hari Rabu tolong dikerjakan ini nomor 1 dan 2 nanti kita coba lihat hari Rabu ya sebelum kita lanjutkan. Ternyata nanti kita punya 3 tipe titik singular terisolasi begitu ya. Nah, tolong dibaca bukunya ya. Ada 1 tipe 1, 2 yang seperti apa, 3 seperti apa, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan kutub ya. Atau sebenarnya udah gitu ya. Cuma nanti kita lihat 3 tipe titik singular terisolasi ini, kemudian kita lanjutkan dengan kutub. Saya cukupkan sampai sini. Terima kasih sudah hadir. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum.